Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustria Ernest, SPD MSI selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Donino Triawan, SSI MSI selaku pembimbing pendamping. Perkenalkan, nama saya Nurul Afiatun Hasanah, NPM F0E018006. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perbandingan Metode Pembuatan Terhadap Karakteristik Virgin Coconut Oil atau VCO. Latar belakang yang menjadikan saya mengambil penelitian ini yaitu berdasarkan data Satgas COVID-19 pada tanggal 24 November tahun 2020 menunjukkan kasus terkonfirmasi sebanyak 506.302 kasus dan masih terus bertambah hingga saat ini. Berdasarkan kondisi ini, WHO menyatakan COVID-19 adalah pandemi. Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, perlu untuk kita menjaga kekebalan dan daya tahan tubuh. Untuk meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh, dibutuhkan imunomodulator agar tubuh tidak mudah terjangkit penyakit. Imunomodulator alami yang dapat digunakan yaitu VCO. VCO digunakan karena banyaknya jumlah buah kelapa yang ada di Indonesia dengan luas lahan yaitu 2,8 juta hektar dan jumlah produksi sekitar 19,4 juta ton. Pengolahan buah kelapa menjadi VCO dilakukan untuk mengoptimalkan dalam pemanfaatan buah kelapa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan metode yang terbaik untuk menghasilkan karakter VCO yang memenuhi standar dan renben yang terbanyak. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh metode mixing, metode fermentasi ragi roti, metode minyak pancing, dan metode enzimatis nanas terhadap karakter VCO yang dihasilkan? Batasan masalah. Yang pertama, bagian buah kelapa yang digunakan yaitu krim santan. Yang kedua, kelapa yang digunakan berasal dari daerah Argah Makmur Bengkulu Utara. Yang ketiga, metode pembuatan VCO yang digunakan adalah metode mixing, metode fermentasi ragi roti, metode minyak pancing, dan metode enzimatis nanas. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui pengaruh berbagai metode pembuatan terhadap rendemen VCO. Yang kedua, mengetahui pengaruh berbagai metode pembuatan terhadap karakteristik VCO yang dihasilkan. Kajian teori yang pertama yaitu kelapa. Kelapa dengan nama latin Cocos nucifera merupakan tanaman tahunan yang memiliki batang yang keras, tidak bercabang, dan memiliki akar serabut. Kelapa tersusun atas beberapa bagian yaitu kulit luar, sabut, tempurung, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Buah kelapa pada umur 11 bulan cocok digunakan sebagai bahan baku pembuatan VCO. Komposisi daging buah kelapa yaitu kalori, protein, lemak, karbohidrat, fosfor, besi, aktivitas vitamin A, tiamin, asam ascorbat, dan air. Yang kedua adalah nanas. Nanas dengan nama latin Ananas comocus merupakan famili Bromeliaceae yang mengandung enzim proteolitik yang disebut dengan bromelin. Enzim bromelin diperoleh dari seluruh buah nanas, mulai dari batang, daun, buah, kulit nanas, dan bonggol nanas. Enzim bromelin dapat memecah ikatan protein minyak yang berada pada emulsi santan. Yang ketiga adalah ragi roti. Di dalam ragi roti terdapat mikroba yaitu sejenis kamir yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Ragi roti dapat digunakan pada pembuatan VCO karena pada pertumbuhan sel Saccharomyces cerevisiae terjadi emulsi untuk menghasilkan enzim. Enzim berperan untuk mengubah glukosa menjadi alkohol. Alkohol yang dihasilkan berperan untuk memecahkan emulsi santan sehingga menghasilkan minyak. Yang selanjutnya adalah virgin coconut oil atau VCO. VCO merupakan olahan minyak kelapa yang paling murni, tidak berwarna dan bening seperti air. VCO memiliki kandungan asam laurat sekitar 50% dari komposisi asam lemak pada VCO. Asam laurat memiliki sifat antimikroba, antivirus, dan sebagai imunomodulator.
Selanjutnya adalah prinsip pembuatan VCO. Air, protein, dan lemak merupakan kandungan kimia yang paling banyak terdapat di dalam buah kelapa. VCO dapat dihasilkan jika ikatan emulsi dirusak. Metode untuk merusak emulsi ini dilakukan dengan 4 cara, yaitu sentrifugasi, pengasaman, enzimatis, dan pancingan. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian akan dilakukan pada awal April tahun 2021 sampai dengan selesai. Tempat penelitian akan dilakukan di rumah, yaitu di Jalan Pondok Bulat Unit Belakang, dan untuk pengujian karakteristik VCO dilakukan di workshop D3 Laboratorium Sains Universitas Bengkulu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu toples berkeran, mixer, blender, botol 250 ml, timbangan digital, timbangan analitik, gelas ukur pemanas, buret Erlenmeyer, pipet volume, pipet tetes, botol timbang, pendingin tegak, klem dan statif, oven, dan desikator. Bahan-bahan yang digunakan yaitu santan kental, nanas, ragi roti atau farnipan, minyak VCO, tisu, alkohol 95%, indikator BP, KOH 0,1N, KOH 0,5N, dan HCl 0,5N. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, proses pembuatan VCO dengan metode mixing. 3 kg santan didiamkan selama 2 jam sehingga menghasilkan krim dan skim. Bagian yang digunakan yaitu krim. Krim di mixer dengan kecepatan penuh selama 15 menit. Setelah dimixer, dimasukkan ke dalam toples berkeran dan didiamkan selama 24 jam atau 1 hari. Setelah didiamkan akan terbentuk 3 fase, yaitu fase cair atau air, fase blondo, dan minyak. Minyak yang didapatkan disaring dan kemudian dimasukkan ke dalam botol, dan itu yang dinamakan dengan VCO. Metode yang kedua adalah metode fermentasi ragi roti. 1 kg santan didiamkan selama 2 jam sehingga menghasilkan skim dan krim. Bagian yang digunakan yaitu krim. Krim ditambahkan dengan ragi roti, lalu diaduk hingga merata, dan setelah itu dimasukkan ke dalam toples berkeran dan didiamkan selama 24 jam atau 1 hari. Setelah didiamkan selama 1 hari akan membentuk 3 fase, yaitu fase air, blondo, dan minyak. Minyak yang didapatkan disaring dan dimasukkan ke dalam botol. Yang ketiga adalah metode minyak pancing. 1 kg santan yang digunakan didiamkan selama 2 jam sehingga akan terpisah antara skim dan krim. Bahan yang digunakan yaitu krim. Krim ditambahkan dengan minyak VCO sebanyak 10% dan diaduk hingga merata. Setelahnya dimasukkan ke dalam toples berkeran, didiamkan selama 24 jam sehingga akan terpisah antara air, blondo, dan minyak. Minyak yang didapatkan disaring dan dimasukkan ke dalam botol. Yang keempat yaitu metode enzimatis nanas. 1 kg santan didiamkan selama 2 jam dan akan terbentuk antara skim dan krim. Bagian yang digunakan yaitu krim. Krim ditambahkan dengan ekstrak kulit nanas sebanyak 10%. Krim dan ekstrak kulit nanas dicampurkan hingga merata. Setelahnya, krim campuran tersebut dimasukkan ke dalam toples berkeran dan diamkan selama 24 jam atau 1 hari. Setelah didiamkan akan membentuk 3 fase, yaitu antara air, blondo, dan minyak. Minyak yang didapatkan disaring dan dimasukkan ke dalam botol. Yang kedua adalah uji karakteristik VCO. A. Uji kadar air dengan cara ditimbang 10 gram sampel VCO di dalam botol timbang. Yang kedua, sampel dipanaskan di dalam oven selama 1 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Yang ketiga, sampel didinginkan di dalam desikator selama 30 menit. Selanjutnya, botol ditimbang kembali. Yang kelima, pemanasan dan penimbangan dilakukan hingga didapatkan berat sampel yang konstan. B.
Bilangan asam dilakukan dengan cara ditimbang 10 gram sampel VCO dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya ditambahkan 50 ml alkohol netral 95%, kemudian dipanaskan selama 10 menit dan dalam penangas air sambil diaduk dan ditiup menggunakan pendingin balik. Selanjutnya, setelah didinginkan, sampel ditambahkan indikator PP, kemudian dititrasi dengan KOH 0,1 N sampai tepat berwarna merah jambu. Yang C yaitu bilangan penyabunan, dilakukan dengan cara ditimbang 5 gram VCO dalam botol timbang, kemudian dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Ditambahkan dengan perlahan 50 ml KOH 0,5 N dalam alkohol dengan pipet dan ditambahkan beberapa butir batu didih. Yang ketiga, dihubungkan dengan pendingin balik dengan hati-hati sampai minyak tersabunkan secara sempurna yang ditandai dengan tidak adanya butir-butir minyak dalam larutan. Selanjutnya, setelah didinginkan, ditambahkan beberapa tetes indikator PP dan menitrasi kelebihan KOH dengan larutan 0,5 NaCl sampai tidak berwarna. Selanjutnya, dilakukan hal yang sama terhadap blanko atau sampel. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.